Halo, semangat pagi, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Wow, pagi ini cuacanya sangat cerah sekali teman-teman. Jadi semangat sekali ya rasanya melakukan aktivitas apapun. Nah, berhubung cuacanya sangat cerah, saat ini saya sedang menempuh perjalanan nih. Eits, bukan perjalanan menuju tempat wisata atau tempat pelaminan ya, hehe. Akan tetapi, hari ini saya mengadakan janji untuk bertemu dan berdiskusi atau ngobrol asik dengan sosok narasumber yang sangat inspiratif dan luar biasa tentunya. Siapakah sih sebenarnya sosok inspiratif dan luar biasa yang akan saya temui? Penasaran kan? Ikuti dan simak terus videonya ya. Akhirnya, saya sudah sampai di lokasi tujuan yang berada di salah satu kafe di Magelang nih teman-teman. Disinilah tempat untuk berbincang asik dengan narasumber kita. Seperti apa perbincangan inspiratif yang akan saya kulik bersama narasumber kali ini? Semua hanya ada di Oasis, obrolan asik inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya tengah bersama salah seorang mahasiswa berprestasi Universitas Tidar dengan segudang pengalaman dan penghargaannya. Dengan segala kerendahan hati, perkenalkan nama saya Sofi Andriani selaku pembawa acara dalam acara kali ini. Nah, bagaimana sih kelanjutan kisah mahasiswa berprestasi Universitas Tidar? Jangan lupa saksikan hanya di Oasis, obrolan asik inspiratif. Narasumber pada kesempatan kali ini adalah Muhammad Rauf Oktavianur atau yang akrab disapa dengan nama Rauf. Lahir pada tanggal 14 Oktober di Kota Malang, beliau menamatkan pendidikan di SD Negeri Kemantren 6 Kabupaten Malang, SMPN 7 Kabupaten Magelang, SMKN 1 Temanggung, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Tidar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Muhammad Rauf saat ini adalah seorang mahasiswa semester 8 yang dikagumi banyak orang, karena memiliki segudang prestasi dan pengalaman yang didapatkannya. Prestasi-prestasi yang diraih antara lain, juara 1 mahasiswa berprestasi pada tahun 2020, mendapatkan penghargaan mahasiswa terbaik Gracita Adibrata Anugrah yang diselenggarakan oleh Universitas Tidar pada bulan November 2019, merupakan bagian dari 5 besar Mawapres FKIP yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 2019, menjadi perwakilan dalam pertukaran pemuda Asia pada studi sistem pendidikan yang diadakan oleh Event Hunter Asia Nanyang Technology University di Singapura pada bulan November 2019, kemudian lolos KBMI Kompetisi Bisnis Manajemen Mahasiswa pada tahun 2018. Mendapatkan penghargaan karya tulis terbaik dalam lomba esai nasional yang diselenggarakan oleh Brawijaya Mengajar, Universitas Brawijaya, Malang pada bulan Juni 2019, menjadi seminalis National Essay Competition yang diselenggarakan oleh UNES, Semarang pada bulan Agustus 2019, sebagai pembicara utama dalam online scientific session. Jurus Jitu menulis dan menerbitkan artikel atau paper bagi mahasiswa pada bulan Mei 2020. Selain itu, menjadi pembicara utama pada pelatihan dasar jurnalistik di SMAN 1 Kota Mungkit pada bulan Januari 2020, sebagai pembicara utama dalam talk show mahasiswa dan alumni Sinergi Karsa Kimia yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Kimia Analis Temanggung pada bulan Juni 2019. Beliau juga menjadi perwakilan mahasiswa Universitas Tidar dalam program pertukaran magang mahasiswa gelombang 3 pada tanggal 24 Januari sampai 10 Maret 2019 yang diselenggarakan di Filipina. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang didapatkannya. Jika saya sebutkan semuanya, butuh waktu berhari-hari sepertinya, hehe. Selain prestasi-prestasi yang didapatkannya, pengalaman kegiatannya pun juga tak kalah banyak. Sebagian pengalaman kegiatannya di antara lain, beliau merupakan pendiri dan pengembang permainan edukasi budaya pada tahun 2019,
Pendiri Avizena Edu pada tahun 2018, pendiri Finesco Consulting pada tahun 2017, beliau juga mengikuti UKM Lembaga Pers Mahasiswa Mata Untidar pada tahun 2017 sampai tahun 2020, dan beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Mata Untidar pada tahun 2020. Selain itu, beliau juga mengikuti organisasi ETSA Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2018 sampai 2019, mengikuti UKM Merpati Putih pada tahun 2017 sampai 2018. Nah, keburu penasaran kan sosok Muhammad Rauf itu seperti apa? Yuk tonton terus acara ini hanya di Oasis, obrolan asik inspiratif. Seorang mahasiswa berprestasi Universitas Tidar. Halo Mas Rauf, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari mana nih Mas Rauf? Tadi jalan-jalan keliling kota. Jalan-jalan keliling kota ya? Oke, baik. Sebelumnya, sapa dulu Mas teman-teman yang sudah nonton acara ini. Morning guys. Seperti yang kita tahu, nama saya Rauf. Ya, baik. Oh ya Mas, sebelumnya saya ini mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mas Rauf karena sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Ya, kan sekarang teman-teman di Universitas Tidar udah banyak yang tahu ya. Mas Rauf ini sebagai salah satu mahasiswa berprestasi pada Pilmapres tahun 2020 ya Mas ya. Nah, selain saya tahu Mas Rauf ini sebagai salah satu seorang mahasiswa berprestasi tentunya, saya pernah baca CV-nya Mas Rauf nih, banyak sekali ya penghargaannya, pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Nah, boleh ceritakan sedikit nih Mas, bagaimana sih proses perjuangan Mas Rauf sampai ke tahap ini, sampai menjadi mahasiswa berprestasi ini seperti apa Mas? Oke. Jadi terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya untuk berbagi, kita diskusi di sini. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa teman-teman ambil sisi positifnya. Kalau ada yang negatif ya jangan sampai diulangi. So, kalau ditanya seperti apa proses, itu artinya long term proses. Jadi itu rencana jangka panjang. Pilmapres atau kompetisi pemilihan mahasiswa berprestasi tidak bisa kita siapkan hanya dengan waktu 1-2 bulan. Itu sangat tidak realistis. Jadi saya sendiri mempelajari tips dan trik juga dari senior-senior sebelumnya. Mereka menyiapkan berbagai hal, mulai dari persyaratan, terus kriteria penilaian biar bisa maksimal itu minimal bisa 1 tahun sebelumnya. Bahkan saya persiapan 2 tahun sebelumnya. Jadi sejak 2 tahun sebelum saya memastikan diri itu tahun saya untuk juara, jadi sudah saya siapkan. Ada beberapa langkah jangka pendek dan langkah jangka panjang. Nah, bahkan sejak 2 tahun yang lalu, 2018, 3 tahun yang lalu berarti ya. Itu saya sudah mengikuti ajang Pilmapres. Meskipun saya tahu pasti kalah. Karena jelas persiapannya kurang. Poinnya tidak akan memenuhi syarat untuk menang, ya kan, kalah sama yang lain. Tapi dari situ saya belajar, oh gimana sih yang juara ini cara presentasinya, gimana sih cara yang juara itu bikin KTI yang bagus, ya kan, riset yang bagus, terus argumen yang bagus ketika dihajar sama juri gitu kan. Itu proses saya belajar sambil saya menyiapkan, entah itu ikut kompetisi internasional atau nasional, dan penelitian, publish paper di jurnal-jurnal atau international conference, ya kan. Itu bertahap karena itu kita butuh waktu berbulan-bulan untuk buat riset, buat publish, buat presentasi di mana-mana, ya kan. Terus juga kalau ada kesempatan waktu itu magang di beberapa perusahaan atau bahkan di United Nations. Nah, itu juga sudah saya list di long term plan-nya. Jadi buat teman-teman sekalian, usahakan kalau memang punya cita-cita atau target sebagai mahasiswa berprestasi, maka siapkan mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Yang jelas mulai saja, bikin to-do list yang jelas, apa aja short term plan-nya, apa aja long term plan-nya, itu benar-benar di list, benar-benar dilakuin, dan sabar. Karena harus ada step by step yang harus dilaluin. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu ikut terus langsung juara, itu nggak bakal mungkin. Bahkan saingan saya dari kampus lain yang waktu tahun 2020 kemarin itu dari UGM, dia juara, dia udah nyiapin 3 tahun sebelumnya. Lebih lama dari saya. Jadi nggak heran kan kalau juara. Jadi nggak heran kalau dia bisa gampang juaranya. Dia udah nyiapin 3 tahun, dia udah keliling Eropa, keliling Amerika, ikut berbagai macam kompetisi, berbagai macam event internasional demi memaksimalkan poin-poin yang mau dimasukin nanti ketika seleksi Pilmapres di tingkat nasional. Jadi persiapannya udah jauh banget. Jadi itu buat pelajaran buat teman-teman. Tolong
istilahnya jangan manja gitu ya. Kalau pengen sesuatu yang besar, pengen dapat sesuatu yang besar, harus sacrifice-nya besar juga kan, pengorbanannya besar, harus punya ya tanggung jawabnya juga besar juga gitu. Nah, pas Mas Rauf ini kan selain menjadi film Mapres, mempersiapkan segala hal banyak banget kan Mas. Nah, kan Mas Rauf kemarin juga menjadi mantan ketua LPM juga. Nah, kegiatannya pasti juga banyak banget Mas. Harus kuliah, terus harus berorganisasi, harus mempersiapkan untuk mahasiswa prestasi. Nah, otomatis waktunya itu kayak dikorbankan banyak sekali. Nah, bagaimana cara Mas Rauf itu mengatur waktunya itu loh Mas? Antara berorganisasi, kemudian kuliah, sama persiapan untuk film Mapres ini. Ya, kalau tadi ada kata-kata pengorbanan gitu ya, itu wajib ya, sacrifice harus besar ya, karena kalau kita butuh pingin sesuatu yang besar, otomatis harus berkorban yang besar juga, ya kan? Jadi, time management itu paling penting. Jadi kita harus tahu kuadran rumus itu. Kalau kalian nanti belajar tentang time management, nanti pasti ketemu teorinya, saya lupa nama penemunya siapa. Ada teori kuadran time management itu, mana yang urgent banget, mana yang important banget, mana yang paling nggak urgent, paling nggak important. Mana yang bisa didelegasiin, mana yang enggak. Sebagai ketua LPM pasti saya punya banyak undangan, banyak acara kesana sini gitu kan. Itu bisa kita pilih. Mana yang ini mendesak banget, mana yang ini penting banget, mana yang nggak bisa didelegasiin, mana yang bisa didelegasikan, itu bisa kita pilih. Kalau bisa didelegasikan ya kasih aja ke teman. Ini bukan alasan saya untuk menghindari acara tersebut ya, tapi biasanya karena ada agenda lain yang lebih urgent dan lebih important gitu. Jadi dibagi-bagi. Terus setiap hari usahakan bisa melakukan 1 poin big thing, 3 poin middle thing, dan 5 poin little thing gitu. Jadi 1 agenda besar harus selesai 1 hari, ada 3 agenda medium, ada 5 agenda kecil. Nah itu harus bisa selesai dalam waktu 1 hari. Jadi membaginya gimana ya tergantung diri masing-masing, karena biasanya prioritas kalian sama saya beda. Prioritas setiap orang pasti beda ya kan, karena our timeline is our timeline. Jadi timeline hidup orang-orang kan masing-masing beda-beda. Jadi silahkan diatur prioritasnya, mana yang membutuhkan energi tinggi, sedang, rendah, itu diatur, dibagi-bagi. Jangan sampai melakukan 2 big thing atau 2 agenda gede dalam 1 hari, itu jangan, karena bakal merusak plan jangka panjang, rusak little thing sama medium thing-nya nggak bakal kepegang nanti. Jadi misalnya gampangnya lah, Mbak Sofi hari ini wawancara sama saya, ini salah satu agenda big thing kan. Setelah ini nggak usah ngelakuin big thing lain, ngelakuin hal-hal yang kecil. Misalnya kalau ada tugas yang panjang atau masih punya jangka waktu panjang tugasnya, kerjain dulu 10% tugasnya misal. Jangan diselesain, nanti kerjain yang lain. Jadi dalam sehari kita bisa dapat banyak hal, tapi nggak capek banget gitu. Jadi masih bisa istirahat. Cuman ya tetap kalau pengalaman saya, akhirnya saya mengorbankan waktu bucin saya. Jadi kalau masalah percintaan itu kacau banget, karena susah banget ngaturnya. Jadi itu karena menurut saya itu hal yang not urgent and not important. Jadi itu paling terakhir. Jadi, kalau saya udah semuanya masih ada waktu ya bisa mungkin sambil chatting. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada sama sekali, ya udah bodo amat gitu kan. Jadi agak kacau emang jalan-jalan liku-liku itu. Tapi that's my big sacrifice ya. Jadi pengorbanan, anggap aja itu pengorbanan kalian. Kalau emang pingin jadi yang terbaik ya harus korbankan yang terbaik juga gitu. Berarti harus pintar-pintar ngatur jadwal mana yang important, yang urgent kayak gitu ya Mas ya. Nah terus mau tanya nih Mas, indikator dalam mencapai mahasiswa berprestasi itu apa aja gitu? Apakah dia yang IPK-nya tinggi, apakah dia yang aktivis, maksudnya ikut organisasi, atau yang dia paling pintar di kelasnya, atau banyak prestasi, atau bagaimana itu Mas? Yang jelas pasti orangnya cerdas ya. Ingat, orang pintar belum tentu cerdas ya kan. Karena syaratnya nggak cuma hanya IPK atau keaktifan organisasi. Nah, banyak banget kategorinya, ada puluhan kategori. Jadi kalau itu nanti harus dipenuhi semua atau gimana? enggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau juara mah nggak usah nun semuanya. Tapi kalau pengen jadi juara ya harus semuanya. Kalau bisa tiap kategori itu kita bisa masukin sesuatu ya. Bahkan yang juara tahun 2020 kemarin yang nasional tuh anak UGM, dia tuh tiap kategori mesti levelnya internasional. Jadi ada puluhan kategori, terus yang dia ajuin, dia submit ke nasional itu tiap kategori levelnya internasional. Jadi nilainya mesti maksimal, karena paling tinggi emang kompetisi internasional levelnya. Jadi ada nilainya tiap kategori, internasional, nasional, regional, bahkan tingkat kampus, tingkat kayak saya jadi ketua LPM itu poinnya cuma dikit, cuma 5 poin kalau nggak salah. Itu kehitungnya cuma organisasi internal kampus soalnya, ya kan? Itu jelek banget. Jadi nggak cukup kalau hanya aktif di organisasi, bahkan sebagai ketua BEM misalnya, itu sama poinnya sama ketua LPM. Jadi dikit banget, nggak ngaruh. Tapi kalau kalian sering riset, publish paper, masukin ke jurnal-jurnal internasional, KTI juga,
tapi yang levelnya minimal nasional kalau mau bagus. Kalau level provinsi doang, misalnya regional doang itu ya sama aja, nggak bakal ngaruh banget gitu. Jadi minimal levelnya nasional. Level nasional pun harus publish di jurnal yang ternama. Kalau enggak ya the best paper kategorinya misal, atau jadi the best presenter itu misal di international conference itu gede. Jadi kategori-kategori itu bisa dipelajari kok. Pasti nanti kalian kalau misalnya daftar itu kan sama pembimbingnya dikasih file yang terbaru gitu kan, disuruh pelajari kategorinya, dicentangin mana yang udah, mana yang belum punya. Nah itu. Terus ada lagi satu yang bagus itu HKI, hak kekayaan intelektual. Dulu saya punya 3 itu Mas Yan. Padahal yang juara nasional tuh dia punya 15. Jadi perbandingannya 5 kali lebih gede dari saya kan. Itu HKI itu luar biasa, nilainya bagus banget. Karena kita menciptakan sesuatu. HKI itu boleh sedikit dijelaskan HKI itu seperti apa? HKI itu hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kalian punya ide terus kalian tuangkan dalam bentuk poster atau riset atau dalam bentuk karya atau aplikasi, itu nanti bisa didaftarkan ke Kemenkumham. Nanti kalian dapat sertifikat hak kekayaan intelektual, itu biasanya berlakunya puluhan tahun, seumur hidup sampai 70 tahun setelah wafat biasanya. Itu berguna banget. Dan sekarang sudah sistem online, jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, lewat website aja udah selesai semuanya. Itu penting karena nggak semua mahasiswa tahu akan hal itu ternyata. Saya juga belajar dari anak UGM waktu itu. Oh ternyata mereka pada bikin HKI. Jadi banyak banget mereka yang udah punya HKI. Kita aja belum pernah dengar misal kalau nggak belajar dari kampus lain kan. Nah itu silakan belajar dari teman-teman di kampus lain. Gak apa-apa, jangan malu-malu, jangan merasa udah menjadi besar, jangan. Tapi anggaplah masih butuh belajar. Jadi nanti bakal dapat masukan banyak. Itu salah satu yang harus dilaksanakan. Harus punya, kalau bisa, kalau mau lanjut ke nasional tuh harus punya HKI. Itu poinnya lumayan. Terus ketika presentasi gitu kan misalnya full English ya udah maksimalkan full English. Nggak perlu bagus-bagus full English-nya, cuman maknanya atau maksudnya tersampaikan. Pesan yang ingin disampaikan itu bisa disampaikan semuanya. Jadi intinya gunakan dengan efisien dan efektif. Nggak perlu yang terlalu cepat, kayak kalau orang pintar bahasa Inggris ngomongnya cepet banget gitu kan. Sampai nggak jelas gitu kan, itu jangan. Jadi santai aja, slow, yang penting jelas. Terus nggak usah bertele-tele, itu the point aja gitu kan. Itu malah lebih bagus ya. Jadi lebih enak gitu. Berarti kalau seseorang yang di kampusnya nggak ikut organisasi atau apa itu bisa mencolokkan dari? Bisa. Karena indikator-indikatornya banyak sekali banyak, ya. Jadi organisasi level kampus itu kecil banget. Kecuali kamu ikut organisasi level nasional, internasional, itu baru bagus, gede. Tapi kalau level kampus nggak begitu ngaruh. Kalah sama level-level yang lain dan internasional. Masih itu istilahnya keterannya masih di bawah banget. Yang selanjutnya nih Mas, dalam berproses sampai ke Pilmapres sampai menang menjadi juara pertama ya kemarin, menjadi mahasiswa berprestasi. Nah itu ada hambatan atau tantangan nggak sih Mas yang dihadapi gitu? Otomatis ada ya, karena ini kompetensi terbaik, istilahnya kompetensi tertinggi di kampus kita, jadi hambatannya pasti besar. Mulai dari hambatan internal, kayak awal-awalnya misalnya ada keraguan misalnya, bisa nggak ya kira-kira ngalahin mahasiswa se-univ gitu kan? Iya. Waduh, padahal kita nggak tahu nih anak fakultas sebelah itu kayak apa prosesnya gitu kan, kayak apa perjuangannya kita nggak tahu. Masa kita mau screening satu-satu kan nggak mungkin kan, ribuan mahasiswa. Jadi awalnya itu, tapi ketika itu udah dapet intinya, udah dapet core-nya, apa namanya, target kita itu kan, pengen yang gimana gitu kan, udah kita pegang, itu udah hilang lah istilahnya. Terus kalau dari eksternal, jelas karena kondisi pandemi ya, karena full online tadi, jadi semua prosesnya itu full online, yang apalagi tingkat nasional ya, harusnya kan biasanya kan kita dikumpulin satu kota gitu kan, di hotel atau di villa mana, terus selama 1 atau 2 minggu kita seleksinya. Tapi karena ini online, jadi benar-benar full online. Berubah banget ya? Berubah banget. Bahkan mulai ada ditambahin nama tes TWK, tes wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, sama pengetahuan umum. Jadi itu dulu nggak ada, seleksi nasional kalau lulus dari univ langsung masuk nasional, otomatis. Kalau sekarang mulai tahun 2020 kemarin, tahun saya itu ditambahin tes dulu. Jadi kalau itu nggak lolos, kita nggak bisa lolos ke nasional. Jadi harus tes dulu, kalau lolos baru kita bisa masuk ke level nasional dan berkompetisi di sana. Itu full online lagi gitu. Jadi agak berbeda. Itu kendala banget karena ya tahulah sendiri gimana Indonesia kan, serba dadakan. Jadi sistem migrasinya itu keluar pengumuman itu hanya beberapa bulan sebelum hari H gitu kan. Jadi kita ngerubah, jadi tadinya KTI yang banyak tebel itu kan dirubah jadi gagasan kreatif yang cuman sekitar 10 halaman mungkin. Nah itu lumayan juga karena kan KTI kan itu proses risetnya panjang kan, udah padat lah istilahnya. Terus gimana kita mau padatkan lagi gitu kan, ya sama aja merubah gitu kan. Nah itu lumayan berat.
Karena yang udah dipersiapkan 2 tahun harus kita rubah hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Itu berat banget. Tapi ya karena itulah balik lagi jangan takut untuk berkonsultasi, untuk tanya, diskusi sama nggak cuma dosbing kita, nggak cuma teman-teman kampus tapi juga luar kampus, tanya, konsultasi, diskusi gitu. Jadi biar kita tahu ini enaknya gimana sih gitu, ini bagusnya gimana gitu. Karena pasti tiap orang kendalanya beda-beda gitu kan. Iya. Gitu. Nah, untuk terakhir nih Mas, boleh nggak Mas Rauf ini memberikan sedikit motivasi ke teman-teman semua, ke mahasiswa-mahasiswa untuk selalu semangat dan bagaimana sih caranya kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu seperti apa gitu? Oke. Mungkin ada sedikit motivasi. Motivasinya yang jelas Primapres ini ajang tertinggi ya levelnya di kampus. Jadi teman-teman kalau jadi Mawapres otomatis berhasil mengalahkan ribuan mahasiswa otomatis ya kan. Karena itu yang daftar kan bebas ya kan. Mulai dari maba sampai mahasiswa puluhan tahun boleh asal masih di kampus ya. Jadi ini ajang kompetisi yang bergengsi buat mahasiswa terutama di Indonesia ya. Nah nanti ketika masuk ke level nasional bahkan profitnya atau benefitnya itu nggak cuman kita rasain ketika masih di mahasiswa, tapi ketika kita sudah lulus nanti, misalnya kita mau cari scholarship buat S2 atau daftar kerja di mana, itu bakal pengaruh. Itu sertifikatnya lumayan gitu kan. Dan lagi yang paling penting ada ketika prosesnya. Kalian bakal merasakan arti dari sebuah perjuangan, pengorbanan itu kan, dan melatih kalian untuk serius untuk time management sehari-hari ya, daily time management yang serius itu bakal terlatih di sini. Yang tadinya cuma ada organisasi sama kelas doang, kuliah doang, bakal tantang untuk banyak hal-hal lain yang harus disiapkan demi mencapai Mawapres itu kan. Itu kedua, tentu saja orang tua mana sih yang nggak bakal bangga kalau anaknya jadi Mawapres ya kan. Gak usah diumumin kemana-mana mesti orang tua wah keren banget. Itu salah satunya membagikan orang tua atau mendapatkan ridho orang tua salah satu berkah buat hidup kita. Jadi teman-teman meskipun lagi pandemi saya sudah buktikan kalau kita tetap bisa jadi mahasiswa berprestasi atau minimal berprestasi meskipun di tengah pandemi. Jadi jangan jadikan pandemi jadi alasan, jadi mageran, jadi mudian itu jangan ya. Jadi percuma karena waktu kita itu nggak bisa diulangin. Jadi yang mahal itu sebenarnya bukan prosesnya, bukan kompetisinya, tapi waktu kita. Jadi usahakan waktunya digunakan buat hal-hal yang sesuai target kita gitu. Agar target kita kan tiap mahasiswa pasti punya target dong mau ngapain kan besok. Nah jadi usahakan bisa menuju ke sana. Jangan sampai gara-gara pandemi tadi kemudian malesan, mageran akhirnya cuman goleran doang sambil zooming ya itu jangan sampai kayak gitu. Harus perang sama diri sendiri ya Mas ya. Masa malas, masa mager kayak gitu. Yang penting dare to dream and take action. Jadi berani dulu bermimpi. Kalau mimpi aja bayangin aja nggak berani gimana mau jalan ya kan. Berani dulu bermimpi tapi jangan lupa action ya. Biar nggak cuma jadi khayalan doang. Jadi action kecil dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting berproses terus. Istiqomah lah kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya itu ya istiqomah. Baik, terima kasih Mas Rauf. Dari awal sampai akhir banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, kita semua dapatkan. Bagaimana sih cara-cara menjadi mahasiswa berprestasi, syaratnya, kemudian triknya, tipsnya, motivasinya, kayak gitu. Nah, ini sudah selesai Mas Rauf. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya, sudah membagi ilmu yang sangat-sangat luar biasa sekali untuk saya dan teman-teman mahasiswa lainnya untuk bagaimana sih harus semangat dalam berproses, dalam mencapai impiannya kayak gitu. Nah, soal dari saya cukup Mas. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, sekian dari saya selaku Sofi Andriani, selaku pembawa acara. Sampai jumpa.